Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajran Surya. Saya di sini ingin menampilkan video presentasi tentang Pancasila di masa revolusi. Eh, Sebagaimana kita ketahui, Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang merupakan kumpulan nilai dasar yang dipegang oleh negara serta masyarakat Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila lahir karena perjuangan para pahlawan kita sebagai bentuk kesepakatan bersama untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki banyak keragaman. Era evolusi industri 4.0 adalah era di mana teknologi digunakan sebagai kebutuhan pokok masyarakat, sebagai membuka aplikasi untuk memesan makanan dan membayarnya dengan e-money atau uang tunai. Contoh lainnya adalah saat ingin membeli barang, hal serupa dapat dilakukan dengan hanya membuka aplikasi, memilih barang yang ingin dibeli dan bertransaksi sesuai ketentuan. Komunikasi pun dapat dilakukan dengan semua orang yang ada di dunia ini, baik yang dikenal maupun yang tidak. Perjuangan Pancasila sebagai ideologi terasa semakin berat saat memasuki era milenial dan revolusi industri 4.0. Karena zaman sekarang, teknologi hampir menguasai seluruh dunia. Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin pesat membuat informasi dapat menyebar dengan mudah. Tantangan untuk menerapkan Pancasila lebih dirasakan oleh generasi milenial. Mereka lahir ke dunia ketika dunia telah berpusat pada teknologi yang secara tidak sadar membuat mereka tidak mengetahui apa yang terjadi kepada dunia. Sebelum teknologi berkembang pesat, mereka menganggap zaman sekarang memang hal lumrah untuk sering bermain gawai, mengabaikan sekitar mereka, serta lebih senang untuk mengobrol lewat media komunikasi daripada secara langsung. Apakah itu hal yang patut kita prihatinkan? Iya, sila-sila yang terkandung pada Pancasila lebih cenderung mengajarkan kita untuk bersosialisasi. Tantangan lainnya adalah saat pembelajaran tentang pendidikan Pancasila. Para pengajar seakan kesusahan untuk menarik perhatian para siswa untuk fokus akibat dari konten gawai yang lebih menarik dibandingkan materi yang disampaikan oleh pengajar. Untuk tantangan dalam penerapan Pancasila secara umum, tantangan Pancasila sebagai ideologi dalam era ini pun datang dari segi liberalisme, kapitalisme, maupun individualisme dan terorisme serta kebudayaan global. Sebagai bukti, ini adalah pelanggaran yang terjadi pada sila-sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Masih adanya gerakan terorisme yang mengatasnamakan agama tertentu, merusak tempat ibadah dan fanatisme yang sifatnya sangat merugikan. Kasus terorisme yang terjadi baru-baru ini adalah ledakan di gereja Katedral Makassar. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Masih adanya perdagangan manusia, memperkerjakan anak di bawah umur, dan keadilan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat tidaklah sama rata. Masih bergantung kepada status sosial ekonomi seseorang. 3. Persatuan Indonesia. Masih adanya gerakan yang menganggap sukunya lebih baik dari suku lainnya yang memicu peperangan antar suku. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Terlihat dari demokrasi yang masih tidak dewasa, terutama pada bidang politik. Kritik yang diberikan terkadang dianggap sebagai suatu perlawanan terhadap pemerintah, padahal kita adalah negara demokrasi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih terlihat adanya perbedaan pendapatan yang diperoleh masyarakat kelas bawah serta pengangguran dan kemiskinan masih banyak ditemukan. Sekian penampilan video yang bisa saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.